Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok manajemen 2 yang beranggotakan Arifah, Rangga, Amelia, Putri, dan saya sendiri Jiananda. Di sini kami akan membahas tentang pengambilan keputusan, yang mana nanti akan dijelaskan tentang yang pertama, sistem pengambilan keputusan, selanjutnya ada pengambilan keputusan yang etis, kemudian ada pengambilan keputusan berbasis bukti, kemudian ada 4 gaya pengambilan keputusan secara umum, selanjutnya ada pengambilan keputusan menggunakan kecerdasan buatan, dan ada pengambilan keputusan secara kelompok, kemudian mencapai konsensus, dan yang terakhir akan dijelaskan tentang teknik pemecahan masalah kelompok. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Sistem pengambilan keputusan dibagi menjadi dua. Yang pertama, intuitif atau sebagian besar tidak disadari. Yang kedua, analitis serta sadar. Nah, kalau yang pertama, intuitif dan sebagian besar tidak disadari, beroperasi secara otomatis dan cepat. Ini merupakan mode kita yang cepat, otomatis, intuitif, dan sebagian besar tidak disadari. Contohnya yaitu saat kita mendeteksi permusuhan dalam suara atau mendeteksi bahwa suatu objek lebih jauh dari yang lain. Yang kedua, mode penalaran kita yang lambat, disengaja, analitis, dan penuh upaya secara sadar yang mulai beraksi ketika kita harus mengisi formulir pajak atau memarkir mobil di tempat yang sempit. Nah, kalau yang kedua itu merupakan sistem pengambilan keputusan analitis dan sadar. Nah, dalam mengambil keputusan yang rasional, manajer harus membuat keputusan logis dan optimal. Ada 4 langkah yang dapat dilakukan agar manajer dapat membuat keputusan yang logis dan optimal. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang kedua, berpikir lebih maju mengenai solusi alternatifnya. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif-alternatif dan memilih satu solusi. Yang keempat, mengimplementasikan dan mengevaluasi solusi yang telah dipilih. Dengan asumsi semua informasi lengkap, tidak ada ketidakpastian, logis, analisis tanpa emosi, dan merupakan keputusan terbaik untuk organisasi. Nah, tadi kan ada evaluasi tuh. Gimana kalau misalnya evaluasi ini tidak berhasil? Beberapa kemungkinannya yaitu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, berikan lebih banyak waktu. Sebagai manajer perlu memastikan karyawan, pelanggan, dan sebagainya memiliki cukup waktu untuk membiasakan diri dengan tindakan baru. Yang kedua, ubah sedikit. Mungkin tindakannya benar, tetapi itu hanya perlu mengubah semacam perubahan kecil. Yang ketiga, coba alternatif lain. Jika rencana A tampaknya tidak berhasil, mungkin kita bisa membatalkannya untuk alternatif lain. Yang keempat, mulai dari awal. Jika tidak ada alternatif yang tampaknya bisa diterapkan, mungkin kita bisa kembali ke papan gambar atau ke tahap 1 dari proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan non-rasional, manajer merasa sulit untuk membuat keputusan yang optimal. Ada yang pertama, yaitu rasionalitas terbatas dan memuaskan model. Rasionalitas terbatas, konsep ini menunjukkan bahwa kemampuan pembuat keputusan untuk menjadi rasional dibatasi oleh banyak kendala seperti kompleksitas, waktu, uang, kapasitas kognitif, nilai, keterampilan, kebiasaan, dan refleks bawah sadar mereka. Kemudian ada the intuisi model atau rasanya benar-benar. Intuisi membuat pilihan tanpa menggunakan pemikiran sadar atau kesimpulan logis. Intuisi yang berasal dari keahlian pengetahuan eksplisit dan seseorang, situasi, objek, atau peluang keputusan dikenal sebagai firasat holistik. Intuisi berdasarkan perasaan, respon emosional yang tidak disengaja terhadap hal-hal yang sama, dikenal sebagai pengalaman otomatis. Cara meningkatkan intuisi diantaranya 1. Benamkan di dalam diri dalam data dan fakta. Yang kedua, berlatih berpikir prinsip pertama. Yang ketiga, bersikap penuh perhatian dan terbuka terhadap wawasan. Yang keempat, uji intuisi. Yang kelima, hadiahi intuisi Anda.
Terjadinya kasus-kasus permasalahan etika pada perusahaan pada dasarnya berakar dari pelanggaran prinsip-prinsip etis. Setiap individu harus bisa beretika dalam perilaku dan tindakannya. Istilah etika mengacu pada aturan, prinsip, dan standar yang memandu perilaku dan tindakan. Pengambilan keputusan etis mengacu pada proses mengevaluasi dan memilih di antara alternatif dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip etika. Dalam membuat keputusan etis, perlu untuk memahami dan menghilangkan pilihan yang tidak etis dan memilih alternatif etis terbaik. Langkah-langkah dalam ethical decision yang pertama adalah mengumpulkan fakta-fakta. Jangan langsung menyimpulkan suatu kesimpulan tanpa fakta-fakta. Kumpulkan fakta sebanyak mungkin sebelum melanjutkan. Yang kedua, menjelaskan masalah etis dengan menentukan dasar-dasar etis untuk masalah yang ada. Yang ketiga, identifikasi pihak yang akan terdampak oleh keputusan-keputusan yang akan dibuat. Yang keempat, identifikasi alternatif-alternatif yang akan diambil. Yang kelima, identifikasi konsekuensi positif dan negatif dari alternatif yang akan dipilih. Dan yang keenam, pilih dan bertindak dengan alternatif yang dipilih, lalu pantau dan evaluasi hasilnya. Misalkan ketika akan mengambil suatu alternatif, maka perlu tahu apakah alternatif tersebut legal atau sah di mata hukum. Jika tidak, maka jangan diambil. Namun jika ya, apakah alternatif tersebut menguntungkan bagi pemegang saham? Jika ya, apakah alternatif tersebut etis dengan menimbang efeknya kepada customer, karyawan, komunitas, dan lingkungan terhadap manfaat bagi pemegang saham? Jika ya, maka alternatif tersebut boleh dilakukan. Keputusan etis dapat mendatangkan dan mempertahankan kepercayaan, rasa saling hormat, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian. Pengambilan keputusan berbasis bukti merupakan bagaimana suatu perusahaan atau organisasi dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis dengan mengevaluasi data dan informasi untuk mencapai hal yang diinginkan. Karena pengambilan keputusan dapat menjadi proses yang kompleks dan selalu melibatkan ketidakpastian. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber dan jenis input yang dapat diinterpretasi secara subjektif. Maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui sebab akibat dan potensi akibat yang tidak diinginkan melalui fakta, bukti, dan analisis secara objektif sebelum melakukan pengambilan keputusan. Adapun beberapa kesulitan saat pengambilan keputusan berbasis bukti yaitu bukti terlalu banyak, kemudian bukti tidak cukup baik dan tidak relevan, kemudian bukti sudah tidak berlaku saat pengambilan keputusan diadakan, kemudian orang-orang sekitar mencoba menyesatkan Anda dan membuat Anda ragu. Meskipun orang-orang sekitar, diri Anda juga dapat menyesatkan diri Anda sendiri saat pengambilan keputusan diadakan. Adapun langkah untuk menerapkan prinsip pengambilan keputusan berbasis bukti, yaitu pertama, lakukan pengukuran dan pantaulah indikator-indikator utama untuk menunjukkan kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Kedua, buatlah semua data dibutuhkan untuk orang-orang yang relevan. Ketiga, pastikan data akurat dan dapat diandalkan. 4. Lakukan analisis dan evaluasi data dan informasi dengan metode yang sesuai. Kelima, pastikan personil yang ditunjuk kompeten dalam menganalisis dan mengevaluasi data sesuai kebutuhan. Keenam, buatlah keputusan dan ambil tindakan berdasarkan bukti yang seimbang antara pengalaman dan intuisi. Ada 4 gaya saat pengambilan keputusan secara umum. Yang pertama, gaya direktif. Biasanya pengambilan keputusan pada gaya ini berdasarkan fakta dan menyelesaikan masalah secara cepat serta berfokus pada jangka pendek. Kedua, yaitu gaya analisis. Ciri dari gaya ini yaitu memiliki toleransi tinggi dan berpikir secara rasional. Sebelum membuat keputusan, biasanya mengumpulkan data-data secara lengkap. Keputusan analisis ini bermanfaat bagi situasi di mana lebih dari satu jawaban yang benar.
Yang ketiga yaitu gaya konseptual. Gaya ini biasanya melihat banyak alternatif dan berfokus pada jangka panjang. Serta gaya ini sangat cocok untuk situasi yang ditandai dengan ketidakpastian dan sesuai dengan pendekatan kreatif dan inovatif. Keempat, yaitu gaya perilaku. Perilaku ini mengambil pendekatan secara introspektif dengan membahas solusi di masa lalu dibandingkan mengungkapkan pola baru. Baik, selain manusia yang dapat mengambil keputusan, di sini terdapat pengambilan keputusan menggunakan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan yang dimaksud yakni dengan menciptakan alat-alat teknologi seperti robot, drone, dan lain sebagainya yang mana alat-alat tersebut dikendalikan oleh manusia dengan menggunakan pemrograman sehingga mereka dapat membuat keputusan dengan sendirinya dan bertindak secara independen tanpa ada pengawasan dari manusia gitu. Nah, di sini terdapat pro dan kontra tentang AI. AI itu apa sih? AI itu yakni artificial intelligence yang mana sebuah teknologi yang dirancang untuk mengenali emosi manusia dalam kasus-kasus tertentu gitu. Nah, secara khusus para peneliti mengatakan bahwa teknologi AI ini sangat merugikan gitu. Mengapa? Apabila teknologi ini digunakan untuk mempengaruhi kehidupan dan akses peluang seseorang dalam mendapatkan pekerjaan, dikhawatirkan keputusan yang akan dihasilkan oleh artificial intelligence ini tidak cukup akurat dan dapat menyebabkan keputusan yang bias gitu. Karena misalnya dalam AI ini menganggap bahwa kulit hitam cenderung emosian daripada daripada manusia yang berkulit putih gitu. Nah, apabila sampai ini terjadi dapat merugikan seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan tersebut gitu. Pengambilan keputusan kelompok adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu kelompok terkait isu-isu yang dianggap penting dalam kelompok. Nah, dalam pengambilan keputusan ini ada keuntungan dan juga kekurangannya. Keuntungan dari pengambilan keputusan kelompok yaitu yang pertama, kumpulan pengetahuan yang lebih besar melalui gabungan sumber daya anggota kelompok. Yang kedua, perspektif yang berbeda. Yang ketiga, stimulasi intelektual merupakan proses meningkatkan pemahaman dan merangsang timbulnya cara pandang baru dalam melihat permasalahan, berpikir, berimajinasi, serta dalam menerapkan nilai-nilai kepercayaan. Yang keempat, pemahaman yang lebih baik terkait isi keputusan yang telah dibuat karena anggota-anggota terlibat di dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, komitmen yang lebih dalam terhadap keputusan. Kekurangan dari pengambilan keputusan kelompok yaitu yang pertama, beberapa orang mendominasi atau mengintimidasi. Yang kedua, pemikiran kelompok biasanya memuaskan dan menggeserkan tujuan. Selanjutnya, gejala growthing. Yang pertama, rasa kebal. Anggota kelompok memiliki ilusi bahwa tidak ada yang bisa salah, menumbuhkan optimisme yang berlebihan dan pengambilan risiko. Yang kedua, rasionalisasi. Rasionalisasi melindungi asumsi hewan peliharaan yang mendasari keputusan kelompok dari pertanyaan kritis. Yang ketiga, ilusi kebulatan suara dan tekanan teman sebaya. Diamnya seorang anggota ditafsirkan sebagai persetujuan. Jika orang tidak setuju, tekanan teman sebaya membuat anggota lain mempertanyakan kesetiaan para pembangkang. Yang terakhir, kebijaksanaan orang banyak. Tekanan pemikiran kelompok untuk menyesuaikan diri sering membuat anggota dengan ide yang berbeda menyensor diri mereka sendiri. Karakteristik pengambilan keputusan kelompok yang pertama, mereka kurang efisien. Yang kedua, ukurannya mempengaruhi kualitas keputusan. Yang ketiga, mereka mungkin terlalu percaya diri. Yang keempat, jumlah pengetahuan. Hey, you know what, team? We've been here for a while. How about we order pizza? All right, so how do we want to do this? We order like a half pepperoni, half cheese? How about we get a full cheese, half pepperoni, and then quarter olive? I got it. 1 full olives, just total olives. And then 1 really small pepperoni and 2 extra large cheese. Or we do a whole fleet
of pizzas. Half of those pizzas are half Brooklyn crust, half Chicago crust, and they're all 2/3 pepperoni and 1/3 cheese. Guys, just make sure we get one veggie pie, half cheese. That's all I ask. Or 8 pies, hear me out. On each one of those, okay, we've got 1/8 cheese, 1/8 veggie, 1/8 stuffed cheese crust, no cheese. Yeah. Hey guys, I got it. 1/8 buffalo chicken, no cheese, no sauce. 1/8 sausage, 1/8 thin crust, Delaware style, then 1/8 totally blank, raw dough. That's where I run into trouble with raw dough. Guys! We're all executives. Let's just make an executive decision here. 8 deep dish meat lovers. But with veggie crusts. And no sausage, full onion. Extra onions. How did you get a job here? Pengambilan keputusan konsensus adalah cara yang kreatif dan dinamis untuk mencapai kesepakatan. Dalam kelompok konsensus berkomitmen untuk menemukan solusi yang didukung semua orang secara aktif. Konsensus dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dengan mencari solusi menang-menang yang dapat diterima semua orang, dengan cara menyatukan semua ide terbaik dan mengatasi masalah yang ada. Setiap kelompok menggunakan proses yang sedikit berbeda untuk mencapai konsensus, dengan tingkat struktur dan formalitas yang berbeda. Kunci untuk membuatnya berhasil adalah agar setiap orang dapat mengungkapkan kebutuhan dari sudut pandang mereka dengan jelas agar kelompok dapat menggunakan informasi ini untuk menemukan solusi. Proses yang biasanya dilakukan kelompok dalam proses konsensus adalah yang pertama memperkenalkan dan mengklarifikasi masalah. Yang kedua membuka diskusi untuk memungkinkan semua orang berbagi pendapat, kebutuhan, dan perasaan mereka. Yang ketiga menjelajahi ide dan menyatukannya untuk menemukan solusi. Dan yang keempat, uji persetujuan dengan menyatakan keputusan akhir dan meminta orang memberi isyarat apakah mereka setuju atau tidak setuju. Hal yang harus dilakukan untuk mencapai konsensus adalah yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua melibatkan sebanyak mungkin anggota, yang ketiga mencari alasan di balik argumen mereka, dan yang keempat menggali fakta. Teknik pemecahan masalah kelompok. Yang pertama, brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk membantu kelompok menghasilkan banyak ide dan alternatif untuk memecahkan masalah. Yang anggota kelompok kemudian diminta diam-diam menghasilkan ide atau solusi yang kemudian dikumpulkan. Selanjutnya yang kedua, devil's advocacy adalah praktik tradisional yang dilakukan di Gereja Katolik Roma. Satu individu ditugaskan peran advokat iblis ini untuk mengungkap dan menyuarakan semua kemungkinan keberatan terhadap kanonisasi orang tersebut. Selanjutnya, metode dialektika. Metode ini meminta manajer untuk mendorong dialog terstruktur atau debat tentang pandangan yang berlawanan sebelum membuat keputusan. Yang keempat, proyek postmortem. Meninjau keputusan baru-baru ini untuk mengidentifikasi kemungkinan perbaikan di masa depan. Idenya adalah untuk mengevaluasi hasil proyek secara hati-hati setelah fakta, mencatat apa yang dapat dilakukan secara berbeda dan lebih baik, dan kemudian mereka mewawasan tersebut untuk menginformasikan keputusan di masa depan. Baik, demikian penjelasan dari kami, dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya ucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.